kan dilamarkan dulu berdiri, belum ada lagi perda tentang pengelolaan limbah domestik rumah tangga kan. Untuk perlu itu dibuat supaya limbah domestik rumah tangga ini bisa terkelola dengan baik, bisa teratur cara pengelolaan dan sehingga tidak merusak pada lingkungan. Sebagai mengetahui limbah domestik ini kan seperti deterjen, bekas sabun dan tinja. Kalau seandainya tidak dikelola dengan baik, nanti tentu akan berdampak ke ini. Contoh, tinja misalnya. Tinja itu kan rumah tinja. Itu makanya Kementerian PUPR itu membuat itu namanya tinja komunal. Satu besar penampungan tinja itu digunakan secepatnya. Makanya tadi kalau memang 2 minggu diselesai, walaupun besok pengesahannya 2022, tapi ini udah dalam proses sekarang ya. Makanya kita dari Biro Hukum Provinsi, dari BPS yang provinsi juga, karena ini cepat dirasakan daripada penyusunan dan rancangan perda pengelolaan limbah yang ada pada kegiatan ini adalah bagaimana kita akan membuat suatu peraturan daerah yang rencananya nanti dimasukkan dalam perda Kabupaten Rokan-Hulu dan akan menjadi perda supaya kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan limbah domestik yang mana seluruh sarana dan prasarana sudah dibantu oleh dari Balai Provinsi Riau. Nah, makanya tanpa ada peraturan ini tentu ini tidak dapat kita jalankan karena ini bersinggungan terhadap aturan dan peraturan yang akan dipakai di tengah-tengah masyarakat. Memang ini sebenarnya perda yang berdampingan dengan pengelolaan sampah ya. Namun karena keberadaannya itu terhadap pengelolaan limbah domestik yang ada di Perkim, maka dia terpisah. Dan Pak Bupati juga sudah mengarahkan kepada kami bahwa pembangunan IPLT ini betul-betul akan menjadi proyek yang betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, termasuk dalam mendapatkan PAD. Dari sisi PAD nanti ini IPLT akan mengeluarkan produk berupa pupuk, kemudian juga ada mendapatkan PAD dari biaya pengangkutan lumpur tinja itu sendiri ke IPLT kita. Kita berusaha untuk tahun 2021, tapi kalau seandainya waktu yang tidak cukup atau anggarannya belum ada, berarti kita geser ke 2022 awal. Langkah-langkah yang untuk selanjutnya dari perda ini sebenarnya legislasi aturan yang banyak untuk ditingkatkan lagi dari BPP Riau termasuk dari tim Pokja penyusunan perda sini untuk melakukan perda dan bentuknya perda. Nah, selanjutnya pemerintah daerah ada 6 aturan untuk limbah domestik di sini diharapkan implementasi terhadap pelaksanaan kegiatan itu Pak. Ya, kalau diperdakan ini sebenarnya perdakan ada aturan Pak. Aturan yang berlaku perda merupakan turunan ketiga dalam pelaksanaan kepatuhan undang-undang. Nah, di sini kenapa perda? Ini aturan tertinggi. Perbup merupakan peraturan yang masih bersifat umum teknis dan ini nanti diturunkan dalam ada 6 dari perda limbah ini ada 6 turunan perbup dilakukan ini Pak. Nanti kalau perda saja nanti cuma ada satu, misalnya dari UPTD, pembentukan UPTD, kelembagaan, air limbah dan lainnya, itu masih banyak lagi yang diperlukan Pak ya, dari turunan ini termasuk dari regulasi aturan dan sanksi pidana. Ini kita sudah sebenarnya dari BPP Riau, dari Kementerian PUPR ini sebenarnya sudah kita berpikir untuk 5-10 tahun ke depan Pak ya. Saat ini dari BPP Riau memang dari 2020 kita sudah bangun IPLT. Yang saya sampaikan tadi IPLT sudah terbangun 2020, termasuk kita usulkan juga di 2020 untuk lumpur tinjanya. Nah, sebenarnya aturan yang untuk penyedotan, distribusi, termasuk juga larangan terhadap pembuangan yang saat ini yang hadir dari pemerintah daerah pun swasta membuat proses itu kan banyak melakukan emisi pencemaran pada masyarakat. Nah, inilah aturan-aturan ini yang kita harus buat, harus kita regulasikan, termasuk juga harus kita terapkan di masyarakat. Nah, inilah tonggak sebenarnya Pak. Sebenarnya semuanya itu dari dorongan dari teman-teman PUPR sini Pak. Ini ya, kita semuanya melihat memfasilitasi seperti pembentukan perda, sebenarnya dari usulan termasuk kegiatan dari IPLT, termasuk juga perda sini memang
usulannya semua dari teman-teman Bakim. Kita memfasilitasi termasuk juga Pokja tadi. Nah, Pokja tadi sebenarnya untuk Hapada ini sebelum kita buat usulannya dari Pokja sini, kita mendampingi pada untuk fasilitasi kegiatan, konsultan individunya, termasuk juga fasilitasi dengan Kementerian PUPR yang melalui saat ini sudah sampai, kita sudah workshop akhir sudah 10 tahapan Pak. Untuk 2021 Pak, ini baru 2 Pak yang diusulkan ini Pak. Yang diusulkan ya, belum ada perubahan ya. Ini sebenarnya Kalau saya tambahin, ya, kalau yang sudah punya perjalanan itu baru Kabupaten Siak. ya, Cuma satu untuk 2021 Indragiri ya, juga sudah dua ya. Sudah Ya. punya itu ya. Untuk 2021 ini memang ada 2 ini ya, Pansing sama di sini Pak ya. Namun pentahapan turunannya ini memang agak perlu didorong tadi terhadap legislatif dan eksekutif tadi. Sanksi pidana terhadap misalnya contoh ini ya, ada pembuangan dari swasta misalnya, ini pembuangan terhadap ke sungai misalnya, ke tempat-tempat lain. Nah itu kan disanksi Pak. Ini Pak, untuk penyedotan itu bisa swasta, bisa pemerintah, bisa bawahan Pak, ini ya, bisa badan hukum untuk penyedotan. Tapi untuk pengumpul itu satu tempat di BLT. Nah itu ya. Jadi siapa saja untuk melakukan, ini kan banyak dari pemerintah daerah atau perorangan sendiri untuk penyedotan. Nah ini sehingga terjadi sebenarnya di kabupaten lain ini banyak pembuangannya di sungai, di sawit-sawit dan tempat-tempat lain. Nah itu yang mengganggu ekosistem dan lingkungan hidup kita.